Assalamualaikum, saya Permadi Arya, saya anggota Banser, dan hari ini adalah hari yang penuh harapan. Bukan hanya untuk saya, tapi saya yakin juga untuk banyak umat beragama. Kenapa? Karena kemarin Panglima saya, Panglima Banser, Gus Yakut, baru saja terpilih jadi Menteri Agama. Bagi yang belum tahu sepak terjang Banser, kami adalah salah satu garda terdepan menghadang radikalisme dan intoleransi di tanah air. Kami sampai kehilangan salah satu anggota kami, Rianto, yang tewas saat mengevakuasi bom yang ditaruh teroris di gereja Ebenezer di kota Mojokerto. Rianto melihat bom tersebut, lalu dia membawa lari keluar bom tersebut dan bom meledak, menewaskan dirinya, tapi menyelamatkan seluruh jemaat gereja di dalam. Komitmen Banser sebagai pengayom kerukunan umat beragama ini tentunya tak lepas berkat arahan dari sang Panglima tertinggi Gus Yakut, seorang Gus Durian, penganut ajaran Mbah Gus Dur, seorang pluralis yang kini telah menjadi Menteri Agama. Tentunya menjadi Menteri Agama adalah tantangan berbeda meskipun untuk seorang Panglima Banser, karena kini beliau tak hanya menaungi kadernya saja warga NU, tapi harus juga bisa menaungi seluruh umat beragama. Jujur, saya sempat menaruh harapan tinggi kepada Pak Menak sebelumnya, Pak Fahru Rozi. Ketika beliau mengatakan, saya bukan Menteri Agama Islam saja, saya Menteri semua agama. Namun kenyataannya penolakan rumah ibadah, pelarangan ibadah, persekusi ibadah minoritas masih marak terjadi di bawah kepemimpinan mantan Menak Pak Jenderal Fahru Rozi. Sebut saja upacara umat Hindu yang dihentikan paksa di Bantul 19 November 2019. Lalu larangan merayakan Natal bersama di Damasraya 20 Desember 2019. Insiden gereja di Tanjung Balai Karimun Februari 2020. Ibadah umat Kristen di rumah dihentikan paksa oleh FPI Cikarang April 2020. Ibadah biasa, Pak. Bukan masalah ibadah itu kagak boleh. Apa? Umat Kristen HKBP lagi ibadah di Cikarang dipasangin musik keras-keras. Penolakan warga atas pendirian gereja di Sukoharjo pada Oktober 2020. Sampai yang terbaru, pelarangan perayaan Natal di Balai Pertemuan di Aceh Tamyang 17 Desember 2020. Namun, PR atau pekerjaan rumah sebenarnya buat Pak Menak Panglima Banser adalah SKB atau Surat Keputusan Bersama Dua Menteri perihal syarat pendirian rumah ibadah. Karena semua masalah penolakan rumah ibadah umat minoritas dan berbagai macam diskriminasi kebebasan beribadah berakar di SKB 2 Menteri ini. Pasal 13 dan 14 dari SKB 2 Menteri nomor 8 dan 9 ini sangat mempersulit umat minoritas karena memberikan persyaratan yang terlalu berat sehingga hampir mustahil bagi umat minoritas untuk dapat mendirikan rumah ibadah. Bahkan yang sudah ada pun bisa ditutup dan disegel. Miris sekali. Mau mengamalkan sila pertama Pancasila ketuhanan yang Maha Esa dipersulit di negeri sendiri. Ini adalah PR buat jenengan Gus, Pak Menteri. Aspirasi dari umat minoritas yang tidak muluk-muluk. Mereka hanya ingin mudah membangun rumah ibadah. Mereka hanya ingin tenang dalam beribadah tanpa takut dipersekusi. Yang sayangnya akan sulit terwujud Gus jika SKB 2 Menteri yang mempersulit mereka ini belum dicabut. Nuhun sewu ya Gus, saya hanya ingin menyampaikan curhatan dari ratusan mungkin ribuan umat minoritas yang telah menjerit-jerit Gus ingin agar SKB 2 Menteri ini dicabut. Supaya mereka tak lagi dipersulit mendirikan rumah ibadah, supaya mereka dapat tenang beribadah. Cuman itu yang mereka inginkan Gus. Mari kita berdoa semoga terpilihnya sang Panglima Banser sebagai Menteri Agama bisa menjadi kado Natal 2020 terindah. Tak hanya bagi umat Kristiani, tapi juga bagi seluruh umat beragama lainnya. Semoga Gus Yakut bisa benar-benar menjadi menteri bagi seluruh agama, bukan menteri buat agama Islam saja. Saya Permadi Arya, seorang Muslim, saya ingin mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru. Semoga tahun 2021 Corona sudah enyah pergi dari hidup kita semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.